Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, tak henti-hentinya kita mengucapkan nikmat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah serta rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di majelis Mushola Al-Hijrah yang kita cintai ini dalam rangka kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam serta salam kita panjatkan kehadiran kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anakku yang kita cintai. Demikian saja yang bisa saya sampaikan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Selanjutnya mari kita duduk sejenak, santai sejenak, pahami, mengerti, pahami dan simak apa yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Abdul Hidayat. Mohon maaf kalau jika ada kata-kata yang kurang paham atau salah dan hilaf, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita selanjutnya kita minta kepada Ustaz Abdul Hidayat LC Al-Hafiz untuk memberikan kajian kepada kita semuanya tema tentang Isra dan Mi'raj Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nanti mohon untuk terakhir bantu dilanjutkan dengan doa yang insyaallah. Oke, mudah-mudahan belum nanya tapi sempat waktu kita nih, mudah-mudahan sempat ya. Sampai jam berapa selesai Pak Ibu? Sampai habis. Nah, sepakat kita ya. Itu bilang serah-serah lah kemudian kita. Oke, dengan mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, kita minta kepada Ustaz Abdul Hidayat LC Al-Hafiz menyampaikan kajiannya kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya, teman-teman kita hormati, kita muliakan pengurus Mushola Al-Hijrah Perumahan Jala Utama, kemudian Pak RT, Bu RT, para ustadz, para guru kita yang hadir pada malam hari ini. Kembali kita
kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam Senin ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majelis mengkaji salah satu peristiwa penting yang pernah dilalui oleh Rasulullah SAW, peristiwa yang penuh dengan hikmah, peristiwa yang sangat luar biasa, yang melalui peristiwa itu Allah kuatkan iman Rasulullah. Kemudian melalui peristiwa itu juga terlihat siapa yang betul-betul beriman dengan siapa yang ragu. Semoga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waktu yang kita luangkan untuk acara ini pada malam hari ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah, insyaallah. Allah terima dan lipat gandakan pahalanya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam saya sampaikan selalu kepada baginda mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Isra dan Mi'raj, dua kata yang berasal dari bahasa Arab. Isra kemudian Mi'raj. Isra itu dari kata asra, yusri isra'an. Kata ini muncul di ayat pertama surat Al-Isra. Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang memperjalankan. Asra, jadi asra memperjalankan. Kalau berjalan sendiri saro. Jadi kalau ada yang berjalan di malam hari sendiri, dia jalan sendiri, namanya saro. Orangnya namanya asari. Jadi kalau dia tidak berjalan sendiri, diperjalankan seperti Nabi. Karena Nabi kan tidak jalan sendiri, dia berjalan kemudian dipandu oleh Jibril alaihissalam, maka disebut dengan asra. Kemudian kata bendanya jadi isra. Jadi asra yusri isra'an, itu artinya diperjalankan di malam hari. Jadi ada diperjalankan, bukan perjalanan, karena bukan inisiatif sendiri. Jadi asra diperjalankan di malam hari, dan perjalanannya kita tahu dari rumah istri beliau di Makkah kemudian sampai ke Masjidil Aqsa di Syam, Palestina. Mi'raj seharusnya bukan Mi'raj, supaya sama timbangannya, atau dalam bahasa Arab wazan, seharusnya bukan Mi'raj tapi i'raj. Jadi asra a'raja yu'riju i'raj, jadi dimi'rajkan gitu ya. Tapi di sejarah memang tidak ada kita temukan kata-kata i'raj yang ada dalam mi'raj, artinya tempat naik. Kalau mi'raj itu bukan dinaikkan, beda dengan isra. Isra diperjalankan. Jadi kalau mi'raj tempat naik. Yang maksudnya adalah lanjutan perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke titik terakhir yang bisa dicapai oleh makhluk di Sidratil Muntaha, ya, indaha Jannatul Ma'wa di surat An-Najm.
Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Isra dan Mi'raj itu artinya perjalanan malam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama Jibril dari rumah istri beliau ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Ada yang menarik kepada Ibu yang dimuliakan Allah. Allah mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram. Bahasanya masjid. Padahal para ulama menjelaskan Rasulullah tidak dari masjid, dia dari rumah istri beliau, kemudian dibawa oleh Jibril ke masjid, baru dari masjid ke Masjidil Aqsa. Sehingga muncul pendapat di kalangan sebahagian ulama bahwa Makkah itu keseluruhannya adalah Masjidil Haram, ya. Sehingga muncul pendapat di kalangan sebahagian ulama bahwa Makkah itu keseluruhannya adalah Masjidil Haram. Apa dalilnya? Dalilnya bahwa Nabi diperjalankan dari rumah istrinya, tapi Al-Quran membahasakan minal Masjidil Haram. Sehingga di bab fikih nanti akan kita temukan ada sebagian ulama berpendapat sholat di tanah haram itu, mau sholatnya di Masjidil Haram yang besar itu, atau sholat di hotel pemondokan selama masih di kawasan tanah haram, itu pahalanya sama, dilipat gandakan 100.000 sholat, ya. Nah, jadi kita tahu bahwa keistimewaan Masjidil Haram dari masjid yang lain, satu sholat di Masjidil Haram dilipat gandakan menjadi 100.000 sholat. Ibu bapak saya umroh, kemudian sholat di Masjidil Haram sekali sholat subuh, itu sebanding dengan 100.000 sholat di tempat lain, ya. Sholatnya di Masjidil Haram. Dan menurut sebahagian ulama, walaupun sholatnya di hotel, tapi tentu kalau kita umroh rasanya rugi ya, Wak. Masa setelah jauh-jauh ke Makkah, kemudian jauh-jauh ke Madinah, sholat di hotel. Walaupun ada yang berpendapat sholat dimanapun di tanah haram sama nilainya sholat di Masjidil Haram. Dalilnya tadi Rasulullah SAW berangkat dari rumah, tapi rumahnya dibahasakan oleh Al-Quran minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Baik, itu terkait dengan definisi pengertian Isra dan Mi'raj. Lalu berikutnya, kenapa Allah perjalankan Nabi? Ya, kenapa? Nabi Adam kok tidak di-Isra Mi'rajkan? Kemudian Nabi-Nabi lain kok tidak? Kenapa Nabi Muhammad? Apa permasalahan, apa latar belakang sehingga Nabi Isra dan Mi'raj? Ya, pasti ada alasan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin kemudian memerintahkan sesuatu apalagi yang besar tanpa ada alasan. Bahwa sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi, Rasulullah kehilangan dua orang yang selama ini membantunya. Siapa yang membantu Rasulullah? Pertama istrinya Khadijah, ya, Khadijah membantu Rasulullah dengan hartanya. Karena Khadijah ini sangat kaya, saudagar sukses di Makkah, ya. Rasulullah SAW dibantu oleh Khadijah dengan seluruh hartanya, dengan jiwa dan raganya, sepenuh hati, sepenuh waktu. Sehingga ketika Khadijah meninggal dunia, Rasulullah sangat sedih, ya.
Rasulullah sangat sedih. Kemudian yang kedua, yang membantu Rasulullah SAW juga adalah pamannya Abu Thalib. Walaupun tidak beriman, tapi bantuan yang diberikan oleh Abu Thalib sebagai salah seorang tokoh yang disegani di Makkah itu luar biasa pada Nabi. Selama Abu Thalib hidup, tidak ada orang yang berani mengganggu Rasulullah SAW. Ya. Sehingga pada ibu yang dimuliakan Allah, ketika keduanya meninggal, tentu saja Rasulullah kehilangan sandaran di bumi. Kalau di langit tentu tidak. Allah hayyun la yamut. Sampai kapanpun Allah hidup. Tapi di bumi Rasulullah kehilangan. Ya. Tidak ada lagi Khadijah yang selama ini menopang Rasulullah dengan cintanya, dengan waktunya, dengan hartanya. Tidak ada juga lagi pamannya yang selama ini membela beliau. Dua-duanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dakwahnya ketika itu sangat butuh kepada penolong dan penopang. Ya. Ketika itu siksaan, intimidasi, ancaman dari orang-orang kafir Quraisy Makkah semakin tinggi, semakin meningkat. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memainkan peran yang luar biasa. Allah ingin memperlihatkan kepada Nabi Muhammad bahwa boleh istrinya yang selama ini mendampingi Rasulullah sudah tidak ada. Boleh bahwa pamannya yang selama ini selalu membela Nabi dalam berdakwah sudah tiada. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus Rasulullah SAW selalu ada dan akan memberikan bantuan kepada Rasulullah SAW. Jadi Bapak dan Ibu, latar belakang dari Isra dan Mi'raj adalah meninggalnya dua orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah, dan Allah ingin menghibur beliau, ya kan? Baik, jadi Rasulullah ingin dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara Allah. Nah, inilah yang dimaksud oleh ayat linuriyahu min ayatina. Ya, Allah perjalankan Nabi, Allah ingin hibur dengan memperlihatkan kebesaran Allah. Nah, jadi Allah perjalankan Nabi untuk menghibur, untuk memperlihatkan kebesaran Allah. Pertama, secara durasi, secara waktu yang dihabiskan untuk perjalanan yang panjang itu hanya beberapa sebagian malam saja. Perjalanan dari Makkah ke Madinah itu jaraknya 1.400 kilo lebih, ya, lebih jauh dari Padang Jakarta. Kemudian dari Masjidil Aqsa Rasulullah naik langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Itu pun hanya beberapa waktu saja. Padahal itu jaraknya mungkin tidak ada hitungan angka kita itu. Karena jarak terjauh dari bumi kalau dihitung mungkin hitungan cuma bisa diangkakan dengan 1 triliun kilo. Dia sudah di atas itu, karena langit ke-7 itu kita nggak tahu jaraknya berapa, karena langit 1 pun kita belum melihat. Jadi jarak yang begitu jauh, kemudian Rasulullah bisa menempuhnya dalam waktu yang singkat. Tentu ini bagi Nabi yang melakukan perjalanan itu sebuah yang luar biasa, ya kan? Sehingga Rasulullah betul-betul melihat, mengetahui tentang keluasan kekuasaan Allah. Bagaimana Allah menciptakan ruang yang begitu besar. Nah, makanya ada istilah bagaikan kata dalam tempurung. Jadi kalau dake-dake saja nampak, biasanya cakrawala pemikiran itu tidak terbuka. Tapi ketika Rasulullah melihat ternyata ciptaan Allah ini sebuah
ruang yang begitu besar, yang luar biasa. Tentu kemudian Rasulullah ruang yang selama ini kosong ketika istrinya meninggal, kemudian pamannya meninggal, terisi kembali sehingga Rasulullah bersemangat. Ya, itu yang pertama. Jarak yang begitu jauh bisa ditempuh oleh Rasulullah dalam rentang waktu yang begitu singkat. Yang kedua, Bapak Ibu, ternyata Allah takdirkan Rasulullah bertemu dengan para nabi dan rasul di Masjidil Aqsa. Jangan tanya bagaimana caranya, ya. Jadi baca Ustaz, dipanggil para nabi yang ada di kubur itu, bagaimana cara? Jangan tanya cara. Kita sikapi dengan keimanan. Di Masjidil Aqsa, Bapak dan Ibu, Rasulullah sholat, ya, Rasulullah sholat. Nah, jadi sholat ini, jadi sebelum Nabi naik ke langit itu menjemput perintah sholat wajib, itu sudah ada sholat, ya, sudah ada sholat. Karena dari awal Nabi berdakwah sudah turun firman Allah surah Al-Muzammil, Umi laila illa, sholat malam. Jadi dulu sahabat sholatnya sholat malam. Sholat malam itu dulu wajib, ya. Dulu belum ada sholat 5 waktu, sholat malam itu wajib. Ketika turun perintah untuk sholat 5 waktu, maka sholat malam menjadi wajib untuk Nabi, tetap sunnah untuk kita. Nah, itu keistimewanya kita umat Nabi Muhammad. Jadi untuk Nabi dulu sholat malam wajib, dan untuk umatnya dulu juga sholat malam wajib. Tapi setelah turun perintah sholat 5 waktu, maka sholat malam menjadi wajib bagi Nabi, atau tetap wajib bagi Nabi, tapi bagi kita sunnah. Karena kalau wajib pun begitu tidak kalau. Jangan sholat malam, sholat 5 waktu ya. Jadi hari itu atau malam itu, Bapak dan Ibu, Rasulullah singgah dulu di Masjidil Aqsa sholat, ya. Ketika salam, Rasulullah lihat ternyata para nabi, para rasul ikut sholat bersama beliau. Nah, itulah alasan kenapa Nabi mendapat predikat sebagai Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi dan rasul. Karena Nabi memang mengimami sholat para nabi dan rasul pada malam Isra dan Mi'raj. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, berikut kebesaran Allah yang disaksikan oleh Rasulullah dalam perjalanannya malam itu adalah melihat bagaimana besarnya malaikat Jibril. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Rasulullah melihat Jibril dalam rupa aslinya. Ternyata Jibril itu besar, ya, besar, bukan besar sekali. Kata Rasulullah menceritakan Jibril itu lahu situmi'ati janah. Jibril itu punya 600 sayap. Jadi malaikat itu bersayap. Nah, cuma jangan dibayangkan apakah sayapnya seperti sayap Garuda, gitu kan? Atau sayapnya seperti sayap burung gereja atau merpati, jangan bayangkan. Malaikat itu kata Rasulullah, Jibril punya situmi'ati janah, satu sayapnya saja kata Rasulullah sad dan ufuk, menutupi angkasa ini. Jadi kalau Jibril ngepakkan sayap itu, satu sayapnya itu sudah ketutup, kita nggak bisa lihat apa-apa lagi, ketutup. Itu baru satu. Kalau 600-nya dia buka, udah mungkin di peluknya bumi ini, saking besarnya. Jadi tentu para ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala, ini menambah keimanan. Ya. Karena kita ini kan lebih cenderung beriman kepada yang nampak.
ya kan? Makanya ayatnya di awal surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman itu, orang yang beriman, yang sebenarnya beriman itu bukan yang beriman kepada yang nampak. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Karena kalau sudah nampak itu sebenarnya biasa kalau orang beriman nampak. Contoh, kita beramal datang rajin ke mushola ini, kalau kita bisa melihat neraka itu biasa, ya kan? Lah nampak bahwa anginnya neraka itu dijanjikan Tuhan, janjiannya sekali pagi sekali malam, nampak neraka bahwa rajin ke masjid, rajin ke mushola biasa. Kenapa? Sudah nampak, ya kan? Rajin kita ke masjid, ke mushola, kemudian kita melihat indahnya sorga. Ibu-ibu udah nampak galang-galang rancak itu di lemari-lemari surga itu. Rajin kita ke masjid, rajin kita pengajian, biasa. Dapat apa? Nampak beda dari yang 70.000, beda dari itu. Nampak ada apa-apa, ya kan? Itu rajin apa-apa ke masjid biasa, ya kan? Jadi ketika diperlihatkan sesuatu yang luar biasa, kemudian beriman, itu biasa. Di langit ketujuh, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah melihat ada sebuah bangunan yang Al-Quran di dalam surat Tur itu menyebutnya sebagai Baitil Ma'mur, wal Baitil Ma'mur, was Saqfil Marfu'. Baitul Ma'mur ini ada sebuah tempat di langit ketujuh itu yang lurus sejajar dengan Ka'bah. Kata Rasulullah bahwa di Baitul Ma'mur itu tidak kurang dari 70.000 malaikat tawaf setiap hari. Itu COVID tidak COVID, tetap tawaf, kan? Kalau di Ka'bah kan karena COVID kemarin sempat berhenti. Kalau di situ nggak pernah berhenti. 70.000 malaikat, tidak ada jarak, tidak pakai masker, karena malaikat tidak butuh masker. Kata Rasulullah bahwa kalau satu malaikat sudah tawaf sekali, itu tidak ada lagi jatahnya. Saking banyaknya jumlah malaikat. Jadi satu malaikat cuma dapat jatah satu kali sampai hari kiamat. Saking banyaknya jumlah malaikat. Maka wajar kalau di dalam surah Al-Muddathir Allah mengatakan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat Allah itu kecuali Allah. Maka kata Rasulullah, pantas kalau langit itu berbunyi-bunyi, sebab banyak jumlah malaikat di langit, ya, luar biasa. Jadi dilihat oleh Rasulullah, sehingga kemudian semangat Rasulullah, keyakinan Rasulullah akan kebesaran Allah semakin bertambah, jadi ya. Baik. Terakhir Rasulullah naik ke atas, kemudian Jibril mengatakan kepada Rasulullah, silahkan engkau lanjutkan wahai Muhammad, saya hanya bisa sampai di sini, ya. Jadi kemudian Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha itu. Kenapa disebut dengan Muntaha? Muntaha itu dari kata-kata intaha, berhenti, ya. Jadi kalau Muntaha itu tempat berhenti, artinya batas tempat yang manusia bisa lewat. Lewat situ nggak ada lagi. Namanya itu sudah Muntaha, batas terakhir. Sampai Rasulullah ke situ. Kemudian Rasulullah menerima perintah sholat. Nah, itulah yang kemudian kita terima hari ini. Yang awalnya 50. Jadi dulu 50 itu ketika pertama sekali diperintahkan oleh Allah 50. Nabi turun di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, apa yang Tuhan memberikan? Kemudian kata Nabi Muhammad, Allah berikan kepada kami 50 sholat, ya. 50. Kalau 50 sholat, ini 5 nak. Sekali berapa jam? Sekali berapa menit? Mungkin dia sebentar sembahyang, Wak, ya kan? Baru selesai, baru pulang tiba di rumah azan dia, ya kan?
Jadi ketika bertemu dengan Nabi Musa kepada yang dimuliakan Allah, kata Nabi Musa, irji' ila rabbika salitab. Wahai Muhammad, umatmu tidak mungkin bisa ini. Kami saja Bani Israil yang kuat-kuat tidak mampu, apalagi engkau, umat engkau kecil-kecil. Oh iya, kata-kata nak ngaku lo anak. Nabi Adam, tinggi Nabi Adam itu ketika diciptakan, kata Rasulullah, situ Nabi Rohan 30 meter tinggi Nabi Adam. Nah, tiba dewa tinggal 1 meter. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sudah bolak-balik sampai 10 kali Nabi datang minta keringanan kepada Allah. Sehingga tinggal 5 ini. Yang 5 itu pun kata Nabi Musa kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, coba minta balik membana ke Tuhan. 5 kok balik mah. Tapi kata Rasulullah, lah malu aku. Ya, akhirnya diterima oleh Rasulullah. Dan ternyata memang berat. Iya balik Ibu. Iya balik ya. Mana banyak kaum muslimin hari kon sembahyang berrendah. Jadi itu hal-hal yang luar biasa yang dilihat oleh Rasulullah SAW, sehingga ketika Rasulullah SAW sampai kembali di Makkah, tanpa ragu sedikit pun Rasulullah menceritakan peristiwa itu, walaupun dia yakin tidak ada yang percaya. Ya kan? Kalau mungkin ragu menceritakan, pasti udah gak yakin. Malah kan mungkin melakukan perjalanan sampai ke luar angkasa sana semalam. Tidak mungkin, ya. Tapi Rasulullah karena ketika itu imannya mantap, dia ceritakan itu di Makkah, ya, diceritakan, sehingga tidak sedikit dari yang sebelumnya sudah beriman murtad, ya kan, murtad. Tapi Abu Bakar, apa kata Abu Bakar? Kalau dia yang mengatakan pasti benar. Ya, makanya Abu Bakar itu diberi gelar Abu Bakar Siddiq, karena dia tidak ragu sedikit pun. Kata Abu Bakar, bahkan kalau dia menyampaikan lebih dari itu, saya percaya. Makanya Abu Bakar digelari sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Bapak dan Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 pelajaran bagi kita, ya, penting dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Pertama, untuk lebih dekat lagi ke masjid dan mushola, menghidupkan masjid dan mushola. Dari mana pelajaran yang kita ambil? Dari firman Allah, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang berjalankan hambanya dari masjid ke masjid. Jadi orang-orang yang beriman itu dia hidupnya dari masjid ke masjid. Keluar dari masjid, nanti kepalanya ingat lagi masjid. Oh, nanti saya ke masjid lagi. Keluar dari masjid, nanti ingat lagi ke masjid. Maka kata Rasulullah, 1 dari 7 golongan yang akan mendapatkan nama dari Allah adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Baik pulang kampung yang tekan hari kepalanya beko sampai yang zuhur 5, ya. Baik kapasisia 5 beko sampai yang asar. Jadi terapung, Baik ada mas raya 5 beko sampai yang maghrib. Itu yang pertama. Jadi lebih dekat lagi ke masjid dan mushola. Apalagi mushola kita sudah bagus, masya Allah. Berikut yang kedua, sholat. Menjaga sholat. Jadi perjalanan yang panjang itu hadiah yang Allah berikan kepada Nabi adalah sholat. Sholat ini hadiah. Karena sholat ini saking banyaknya faedah sholat, maka kita katakan dia hadiah. Orang yang menjaga sholat maka tidak rugi. Yang rugi adalah orang yang tidak menjaga sholat. Karena ini hadiah, ya. Maka rugi ketika hadiah yang besar ini tidak dijaga. Kata Rasulullah, sholat ini sama dengan sungai yang ada di depan rumah kita. Yang kita tidak ada sungai. Kata Rasulullah kepada sahabat, bagaimana pendapat kalian
kalau di depan rumah masing-masing kalian ada sungai bersih, sungai ya, bukan sungai Ciliwung, sungai bersih, kemudian kalian mandi dari sungai itu 5 kali sehari, maka apakah masih ada daki yang tersisa kalau 5 kali mandinya sehari? Pasti tidak, ya kan? Maka kata Rasulullah, itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Kalau kita jaga, maka akan membasuh kotoran-kotoran yang ada di hati kita. Terakhir, kemuliaan ibadah. Jadi manusia itu mulianya dengan ibadah. Jadi bukan dengan harta, bukan dengan jabatan. Rasulullah itu jabatannya seorang rasul, seorang nabi. Tapi dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ini Allah tidak menyebut nabinya, Allah tidak menyebut rasulnya. Apa salahnya kemudian Allah mengatakan Maha suci Allah yang memperjalankan nabinya? Tidak ada salahnya, tapi Allah tidak pilih itu. Tidak ada salahnya kalau kemudian Allah mengatakan Maha suci Allah yang memperjalankan rasulnya. Dia rasul, tapi Rasulullah Allah tidak pilih itu. Yang Allah pilih adalah Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan, mengangkat hambanya. Ya, hamba itu adalah bahasa Arabnya abd. Dan seorang abd disebut dengan abd ketika dia melakukan ibadah. Artinya Allah mengangkat Nabi Muhammad karena ibadahnya, bukan karena Rasul atau nabinya. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini karena ibadahnya yang luar biasa, mudah-mudahan Allah juga memuliakan kita karena ibadah yang kita lakukan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itu barangkali kajian singkat kita pada malam hari ini tentang Isra dan Mi'raj. Baik, kita awali tadi dari pengertiannya, latar belakang kenapa Rasulullah SAW sampai dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perjalanan yang sangat panjang ini. Kemudian pelajaran yang bisa diambil, kemudian peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang Rasulullah saksikan, yang Rasulullah lihat dalam perjalanan ini, sehingga semua yang dilihat oleh Rasulullah itu membuat hatinya semakin mantap. Walaupun istrinya sudah dipanggil oleh Allah, walaupun pamannya sudah dipanggil oleh Allah, tapi Rasulullah yakin bahwa Allah yang begitu luar biasa, yang memiliki kekuatan tanpa batas, selalu berada di belakang dakwah Rasulullah. Sehingga kembalinya Rasulullah SAW dari Isra dan Mi'raj itu, semangat Rasulullah SAW bertambah luar biasa, dan dakwah beliau semakin menghasilkan para sahabat yang kemudian orang-orang yang mendukung dakwah beliau, sampai akhirnya beliau hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Demikian kepada Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.